Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah bersua kembali di pagi hari yang berbahagia ini. Ini sedikit berbagi teringat akan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa atau kemaksiatan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ingin sedikit berbagi tentang firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa yang berarti melaksanakan perintah yang Allah perintahkan semampu yang kita lakukan. Fattaqullah mastata'tum, dan meninggalkan larangan, semua larangan yang Allah larang kepada kita. Mampu atau tidak mampu, mesti kita tinggalkan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Innallaha kabir bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui seluruh perbuatan yang kita lakukan, yang terlihat, yang tersembunyi, yang kecil, yang besar, yang mungkin kita mampu untuk menyembunyikannya, tapi Allah semua mengetahui perkataan lisan, perbuatan, maupun apa yang di dalam hati. Saudaraku, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam tafsir dijelaskan bahwa ayat ini ada dua yang mesti perlu kita perhatikan. Kita harusnya senantiasa selalu introspeksi diri dan mempersiapkan bekal kita menghadapi akhirat kelak. Oleh karena itu jangan sampai kita terlalaikan oleh dunia ini, sehingga kita betul-betul berupaya untuk sekuat tenaga kita mencapai dunia, namun akhirat kita lupakan. Dalam Islam kita pun tidak dilarang menjadi orang yang kaya. Dalam Islam kita tidak dilarang menjadi orang yang sukses, karena Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah, kata Allah, apa yang telah Allah berikan untukmu di dunia ini. Untuk apa? Untuk akhiratmu. Bukan sebatas dunia, tapi tujuannya akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu agar kita terus mengintrospeksi diri kita, apa yang telah kita berbuat untuk hari esok kita. Harusnya kita telah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita mensyukuri dengan banyak beribadah kepada Allah dalam ketaatan kepadanya, bukan bermaksiat. Salah satu dan kesempatan ini agar kita bisa termotivasi untuk bisa beribadah kepada Allah, kita lihat ancaman dan siksa Allah ketika hari kiamat kelak. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34 sampai 36 yang berbunyi, saking dahsyatnya hari kiamat itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Seseorang akan lari dari saudaranya, dari abangnya, adiknya, sepupunya, bahkan bisa jadi saudaranya yang seiman. Kenapa demikian? Karena akan meminta pertanggungjawaban atas kezaliman dari saudaranya yang telah menzalimi dirinya. Bahkan wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Perhatikan, kita
Yang dahsyatnya hari kiamat, kita akan lari dari orang tua kita. Bisa jadi karena kita telah durhaka kepada orang tua kita, dan orang tua kita meminta pertanggungjawaban atas kedurhakaan itu. Wasohibatihi wabani, dan dari istri dan anak-anaknya. Ini untuk seorang suami. Bisa jadi dia tidak mengajarkan agama kepada istri dan anak-anaknya, maka kelak dia akan lari menjauh dari istri dan anak-anaknya. Saking dahsyatnya hari kiamat itu meminta pertanggungjawaban kepada seorang suami atau orang ayah, maka dia akan lari dari keluarganya, lari dari saudaranya, ibu dan bapaknya, bahkan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, sebelum kita mencapai yang demikian, banyaklah kita introspeksi diri agar kita memperbaiki diri kita sebelum pertanggungjawaban itu dimintai kepada kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kelak kamu dihisab. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mengingat juga azab Allah di Al-Qur'an yang surat lainnya, surat An-Nisa ayat 56, yang artinya setiap kulit mereka itu hangus, akan digantikan lagi dengan kulit yang lain, yaitu kulit yang baru. Bahkan perkataan Imam Hasan Al-Basri di sini, seseorang akan diazab tak kurang dari 70.000 kali kulit yang diganti dengan kulit yang baru. Itu terjadi dalam setiap harinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari azabnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu kita dunia untuk beramal kebaikan menuju akhirat yang hakiki. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan waktu kita Isra wahai Imam? Sang Imam menjawab, ketika engkau melangkahkan atau menginjakkan kakimu pertama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertilih-tilih kita untuk beribadah kepada Allah hingga kita mendapatkan kenikmatan yang hakiki dan abadi di yaumil kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang sedikit bermanfaat. Bukan berarti yang menyampaikan ini lebih baik, bukan demikian, hanya saja ingin mendapatkan kebaikan dan pahala, dan semoga saudaraku semuanya mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.